Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Mojokerto Misteri, kita sekarang tur lagi di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Desa Butuh, Sragen, Jawa Tengah, yaitu komplek pemakaman Pangeran Hadiwijaya atau Pangeran Jagatingkir. Di sini terdapat beberapa makam, termasuk makam Ki Ageng Pengging, makam Pangeran Benowo, dan makam dari Pangeran Joko Tingkir. Juga ada beberapa peninggalan seperti bekas getek yang pernah dinaiki oleh Raden Joko Tingkir. Dan di sini juga ada sebuah masjid yang peninggalan dari Ki Ageng Butuh. Bagaimana cerita selengkapnya kita temui juru kunci. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana dan kita akan berziarah. Ayo. Pak, kami dari Mojokerto Misteri, Pak. Jadi Mojokerto Misteri itu jika mencari misteri juga sejarah-sejarah yang ada di tanah Jawa. Dan saat ini saya ingin sekali tahu sejarahnya Pangeran Joko Tingkir yang makamnya berada di dusun Butuh. Ya. Mungkin Bapak bisa kasih kami penjelasan bagaimana, Pak? Ya.
Jadi ini dinamakan makam Butuh, makam yang orang yang pertama kali dimakamkan di sini namanya Ki Ageng Butuh beserta istrinya. Ki Ageng Butuh sendiri ayahanda Raden Joko Tingkir. Ki Ageng Butuh itu berasal dari nama Ki Ageng Kebokenongo atau Ki Ageng Pengging yang kedua, Adipati Pengging kedua di daerah Boyolali. Kemudian di masa akhir-akhir hidupnya di zaman Sultan Raden Fatah itu beliau pindah ke daerah ini dan ganti nama Ki Butuh atau Ki Ageng Butuh, sehingga sampai sekarang nama di dusun ini dinamakan Dusun Butuh, Kelurahan Gedongan, Kabupaten Sragen. Kemudian makamnya Raden Joko Tingkir itu berada di sini juga. Sebenarnya bukan makam Raden Joko Tingkir, tapi makamnya Sultan Hadiwijoyo. Karena beliau karena nama Raden Joko Tingkir itu nama muda, nama Mas Karepet, nama kecil. Nama setelah menjadi raja, gelarnya itu Sultan Hadiwijoyo atau Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang pertama. Jadi di masa akhir-akhir hidupnya juga Sultan Hadiwijaya sudah lengser dari kerajaannya di Pajang. Pajang itu daerah perbatasan Sukoharjo dan Kartosuro. Pindah dari kerajaannya ke Butuh ini juga meneruskan perjuangan orang tuanya Ki Ageng Butuh yang waktu itu kan meninggalkan istilahnya tempat pendidikan atau tempat padepokan untuk masyarakat sini dan dilanjutkan oleh Sultan Hadiwijaya sampai wafatnya juga di Butuh ini. Jelas itu kan cerita di buku. Kalau yang di versi sini Tingkir itu waktu itu kan pertama kali menjadi prajurit di Demak di zaman Sultan Trenggono. Kemudian beliau pulang lagi karena ada mungkin dari pihak kerajaan tidak menyukainya. Beliau kemudian pulang. Nah setelah pulang kemudian dibimbing lagi oleh Ki Ageng Kebokanegoro, itu pamannya, Pak Dinya yang ada di Banyubiru di Sukoharjo. Kemudian dari sana diperintah untuk mengabdi lagi karena dirasa perbekalan ilmu itu sekiranya mencukupi untuk menjadi prajurit lagi. Diantar oleh 3 orang, Mas Monco, Mas Vilo, dan Mas Wagil, yang makamnya juga di Butuh ini. Ya. Kemudian dari Sukoharjo itu mampir ke tempat orang tuanya ini, Ki Ageng Kebokanegoro atau Ki Ageng Butuh, istilahnya untuk beristirahat atau untuk minta doa restu untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan lagi ke Demak. Dan di sana kan waktu itu berhasil mengalahkan kerbau yang merusak tatanan di sana, istilahnya mengamuk lah. Dan yang bisa menundukkan hanya Raden Joko Tingkir waktu itu. Kalau di sini ada makamnya siapa saja? Di sini yang jelas orang tuanya Ki Ageng Butuh sekalian, kemudian Pangeran Benowo anaknya Pajang kedua, kemudian Patih Monco, Wila Wuragil, kemudian Ratu Kadilango salah satu putrinya, kemudian saudaranya Ajeng Pangeran Tejo Wulan, kemudian senopatinya setelah Patih Monco, kemudian para kerabat-kerabatnya di sini. Ya menurut silsilah yang ada, Ratu Majapahit memang istri permaisuri dari Sultan Hadiwijaya yang menurunkan Kanjeng Pangeran Benowo. Makamnya di daerah Demak, satu lokasi dengan Sultan Trenggono ayahnya. Itu
sampai turun Raden Sambu juga itu ya. Iya. Jadi selama Bapak menjaga tempat ini mungkin ada Bapak nyatakan atau ada apa Pak? Selama saya meneruskan tugas kuncen di makam Budo ini, makam dan juga masjid, sebelumnya kan orang tua saya kemudian kakek-kakek saya sebatas istilahnya merawat, menjaga, mengatur, dan belum ada istilahnya pengalaman-pengalaman yang istilahnya kami di sini sebagai pokoknya memelihara gitu aja. Ini sendiri kan kalau saya rasakan luar biasa. Di sana tadi kayak ada musola lama ya Pak ya, yang dijadikan makam juga ya. Itu masjid yang masjid itu yang dulu itu peninggalannya Ki Ageng ini. Raden Djoko Tingkir. Ki Ageng Budo. Iya, Ki Ageng Budo. Namanya kan Masjid Budo. Iya. Itu di Prehab di tahun 1852. Itu di zaman Pakubuwono ke-7 atau Raja Solo yang ke-7 berarti. Jadi itu tinggalannya Ki Ageng Budo. Di sini dibangun mulai tahun berapa Pak? Kalau pembangunan tembok-tembok ini, makam-makam ini itu zaman PB10, Pakubuwono 10, yang memang banyak pembangunan tempat-tempat sejarah di masa Sinuwun ke-10 itu, termasuk sini. Sehingga sini itu wilayahnya pengelolaannya dari Solo. Dari Solo semuanya Ya. langsung. Terima kasih kawan Mojokerto Misteri. Kita sudah menelusuri komplek pemakaman Pangeran Hadiwijaya atau Sultan Hadiwijaya alias Jaga Tingkir, atau yang dikenal dengan masa mudanya dengan Mas Karepet. Kita tadi sudah berziarah dan bercerita banyak tentang Mas Karepet dengan juru kunci atau kuncen di pemakaman ini. Tetap dukung channel kami agar kami terus bisa menelusuri jejak mistis sejarah dengan cara subscribe, like, comment, and share. Mojokerto Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.